Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agan Khalid. Di podcast kali ini saya mau membahas satu hal sikap ya, satu hasil sikap atau satu hal perilaku yang berakibatnya fatal buat pendapatan seorang IM, tapi dilakukannya tanpa sadar. Saya ulang rangkaiannya. Satu hal perilaku yang berakibat fatal dalam menjebolkan keuangan IM, tapi sering dilakukan bahkan tanpa sadar dilakukan oleh si IM. Kenapa saya bilang banyak? Saya nggak tahu ya definisi banyak di antara kita beda-beda, tapi intinya saya udah mengalami puluhan lah diperlakukan ini sama seseorang gitu. Nah, padahal kalau dia melakukan ini akibatnya buruk buat dia sendiri, yakin saya gitu. Oke. Satu hal ini apa? Ya, satu hal ini saya yakin banget ya. Saya ulang dulu. Ini efeknya nih, si satu hal perilaku ini saya yakin efeknya besar. Sebesar apa gitu efeknya? Sebesar kayak kalau kita misalkan dulu zamannya kita ikut ujian nasional gitu ya. Ikut ujian nasional. Kan yang paling penting di bawah itu kan kartu identitas ya kan, nomor identitas kita sebagai siswa yang ikut ujian ya kan. Anda mau bajunya rapi ya kan? Sepatunya mantep, pensil Anda 2B, 3B, 4B, 5B lah kalau perlu, terus bawa bulet-buletan ya kan, yang buat bulet-buletin jawaban UN. Tapi begitu sampai di sekolah Anda nggak bawa kartu identitas, kelar urusan, Anda harus balik gitu. Artinya kartu identitas dibawa saat ujian nasional itu penting. Yang kalau itu terlewat krusial efeknya. Besar banget itu. Nah, baik lagi, satu perilaku ini yakin saya efeknya parah. Kenapa? Ntar saya dukung dengan data-data. Oke. Apakah satu perilaku ini? Satu perilaku ini adalah dengki. Kenapa saya bisa bilang dengki ini parah gitu kan? Karena sebelum saya beri ibaratnya dan filosofi dan segala macam cara ngetes dengki apa enggak, saya Agan Khalid ini kan mengcoaching orang ya, membuka pelatihan orang gitu. Nah, salah satunya itu ada 6 hal dasar yang harus dibenerin. Itu salah satunya itu yang saya benerin adalah dengki. Kenapa? Karena ya itu tadi saya udah ngelatih mungkin 200 orang ya, 200 orang itu rata-rata yang akhirnya nggak berhasil ya, atau yang di tengah-tengah baru berhasil setelah ngebenerin sesuatu. Nah, sesuatunya itu adalah dengki. Jadi dengki ini adalah sesuatu yang perannya penting banget lah, makanya saya kasih tahu kalau misalkan kebetulan Anda dengki mungkin bisa langsung segera bertobat gitu. Dan kalau misalnya Anda ngeliat ada orang dengki, Anda bisa ngasih podcast ini misalkan supaya dia dengerin gitu. Oke. Kita sebelum bahas dengki itu kenapa, kita bahas dulu kan efeknya ya kan. Jadi katakanlah Anda berada di sebuah gunung nih ya, terus Anda aus ya kan, kehausan. Nah, terus istri Anda, anak Anda di bawah nih, Anda kan naik gunung nih, katakanlah di atas tuh ada mata air apa gitu ya kan. Mata air di atas gunung gak sih? Ya nggak tahu lah, pokoknya di atas gunung ada mata air gitu. Nah, anak istri Anda tuh nunggu di bawah gitu, nunggu Anda bawain air juga gitu sama Anda. Nah, Anda ngambil ember, Anda bawa kan air. Nah, dari gunung, dari atas Anda turun ke bawah buat bawa embernya. Oke, itu hal normal yang terjadi. Sekarang bayangkan kalau embernya bocor. Ya, bayangin, ember bocor, ya kan? Anda mau bawa segimana juga, mau Anda embernya segede apapun, dan Anda mau bawa air dari gunung sebanyak apapun, kalau bocor apa yang tersisa nyampe bawah? Nggak ada, nothing. Nah, dengki ini di rezeki kita juga kayak gitu. Anda baca tips-tips ya kan, Anda ikut workshop, Anda melakukan banyak hal lah untuk nambahin omset Anda, tapi Anda nggak ngilangin perilaku dengki ya kan.
ya bocor rezeki Anda gitu. Nah kan kalau kata Rasulullah kan dengki itu bagaikan api memakan kayu bakar ya kan. Nah, kayu bakar dimakan api, apa yang tersisa? Ya abu, hitam tangannya kan. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Nah sama di rezeki, makanya saya pas lagi coaching kenapa saya rata-rata benernya ini, karena efeknya beneran sebenarnya dengki itu bikin bocor rezeki gitu. Cuman orang pada nggak sadar, pada langsung minta tips, pada langsung minta jurus, padahal dengkinya nggak dibasmi di dalam diri dia gitu. Oke, itu dari segi efek ya. Jadi minimal kalau Anda sekarang tiba-tiba nge-pause nih podcast, Anda tahu nih, wah dengki itu efeknya kayak gitu. Lu mau jumpalitan kayak gimana juga, kalau lu dengki, ya udah rezeki lu bocor gitu. Oke. Nah, terus dengki apa sih, kan lu dari tadi ngomong dengki mulu gitu kan. Oke, dengkinya saya fokusin. Yang saya lihat tanpa sadar dilakuin banyak orang adalah dengki sama orang jualan. Ada mastah lah atau siapa jualan kurs. Nah ini entah newbie entah apa gitu, entah mindsetnya apa. Ini orang dengki nih sama si mastah. Sebutlah si orang ini newbie ya, sebutlah biar gampang, dan si jualan ini mastah biar gampang aja gitu. Si newbie ini dengki sama si mastah. Entah dianggapan dia adalah ilmu itu harus dibagiin atau apapun lah alasannya. Entah anggapannya ya kalau udah kaya nggak mungkin jualan, tahu segala macam, pokoknya berbagai pendapat yang itu terserah dia, tapi intinya dia dengki, intinya dia nggak suka sama si mastah yang jualan. Oke, kita breakdown kenapa hal ini nggak boleh gitu kan. Pertama, jualan itu profesi Nabi Muhammad loh gitu. Kalau Anda Islam apalagi nih bahaya banget. Nabi Muhammad kita itu kan jualan, berdagang. Jadi kalau Anda kesel sama orang yang jualan, itu pada dasarnya Anda kesel sama perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad kan junjungan kita, apapun yang dilakukan sama dia baik gitu. Jadi kalau Anda kesel secara tidak langsung, Anda kesel terhadap perilaku Nabi Muhammad. Nah kalau Anda Islam nggak bahaya tuh gitu kan. Nah, dan kalau Anda tetap maksa tetap kayak gitu, ya berarti Anda bisa dianggap, ya astagfirullah, Anda bisa dianggap bukan umatnya, karena namanya mencinta seseorang itu ngikutin, dengerin apa perilakunya. Nah, kalau Nabi Muhammad dagang, masa iya Anda benci sama orang yang dagang gitu kan. Oke. Terus katakanlah ada si newbie ini berkilah gitu, katakanlah. Enggak kok, saya nggak dengki sama proses jualannya, enggak, saya dengki sama orangnya. Oke, kita bahas. Oke, katakanlah lu nggak dengki sama orangnya. Oke, katakanlah lu nggak dengki sama jualannya. Oke, katakanlah dengki sama orangnya. Oke, kita bahas. Oke, pertama, kalau Anda dengki sama si orang tersebut, ada beberapa pertanyaan. Satu, pernah nggak lu nyampein ke si orang tersebut bahwa lu nggak suka dia tuh di bagian apanya? Pernah nggak? Kalau misalkan Anda nggak pernah, Anda nggak beda sama cewek gitu. Cewek kan nggak suka ngomongin di belakang, ngutuk-ngutuk dalam hati, itu cewek tuh. Nah kalau Anda laki-laki kelakuan kayak begitu, ya Anda cewek gitu. Jadi sebelum Anda benci sama seorang, dengki gitu gara-gara si siapa mastah jualan, atau Anda nggak suka apanya, coba pertanyaan pertama tuh dari saya, Anda udah pernah ngomong nggak ke si orang itu bencinya di mana segala macam? Karena bisa jadi kalau Anda ngomong ke orang itu, tuh orang nggak sadar sebenarnya dia tuh salah gitu. Sama kayak misalnya Anda nggak sadar Anda dengki, terus dengerin ini misalkan, terus Anda jadi, oh iya gue dengki ya sama si masta itu. Nah bisa jadi si masta itu tuh posisinya sama kayak Anda, nggak sadar kalau dia tuh bikin orang lain kesel. Nah jadi pertanyaannya, Anda udah ngomong belum? Udah ngasih tahu apa belum? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Karena siapa tahu si Master nggak sadar. Oke. Yang kedua, kalau Anda ngasih tahu, jangan-jangan dia tuh terima kasih sama Anda. Ya, jangan-jangan dia terima kasih gitu. Nah makanya Anda udah belum ngomong ke dia gitu, ya kan? Terus, terus katakanlah misalkan, Gon, gue udah ngomong, misalkan udah ngomong, dia tetep aja kelakuannya kayak gitu. Oke, berarti itu emang dianya.
Nah, seringnya kasusnya adalah ngomong aja belum pernah gitu. Terus pas lagi dibalikin lagi sama saya, ini saya lagi ngomong, maksudnya saya nyeritain, saya biasanya untuk coaching pertama saya ngomongin kayak begini yang soal dengki gitu, harus dibabat abis. Enggak kan, gua nggak dengki sama jualannya, oke fine. Gua nggak dengki sama orangnya, oke fine. Gue cuman dengki sama cara jualannya, oke. Berarti kita bahas cara jualannya nih, oke. Kenapa emang cara jualannya? Terus misalnya dia jawab, soalnya dia hard sell mulu. Oke, berarti ada orang hard sell to the point, bilang ini barang yang gue jual, ini jualan gue, harganya segini, belinya di sini. Itu hard sell. Oke, ada orang hard sell, Anda dengki. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang hard sell, terus Anda dengki, pertanyaan saya ke Anda, terus tuh orang kalau mau jualan harus kayak gimana? Ya, coba jawab. Tuh orang udah gentleman loh, coba bayangin. Dia jualan terus dia bilang, ini gue jualan ini, fungsinya ini, harganya segini, belinya di sini. Kan kalau Anda nggak mau, ya nggak usah beli. Susah-susah amat gitu. Kenapa Anda harus mengotori hati Anda dengan, wah dia mah hard sell mulu. Lah, dia udah to the point. Dia udah berusaha yang kayak jujur, nih barang gua, terus Anda masih keselin. Lah, dia salahnya di mana coba? Dia to the point, dia jantan ngakuin ini jualan gua. Kalau emang barang dia jelek, kan dia sendiri yang nggak laku. Kalau emang barang dia jelek terus dia terlalu hiperbola, kan nanti dia sendiri yang dibenci sama orang. Nah, apa urusannya Anda jadi benci sama dia dengan gaya dia yang hard sell mulu? Kan? Nah, terus kalau misalkan oke, itu dia hard sell mulu. Coba dia hard sell nyamperin Anda lewat mana? Lewat Facebook. Nah, kalau Anda kesel sama dia, Anda tinggal unfriend. Ya kan? Atau misalkan dia hard sell mulu lewat email, lah Anda tinggal unsubscribe. Atau dia hard sell mulu lewat YouTube, dan Anda tinggal unsubscribe juga. Artinya Anda punya pilihan untuk keluar dari network dia supaya dia pas hard sell nyampe ke Anda. Lah kenapa Anda nggak stop dari network itu? Nah, kalau email unsubscribe, kalau Facebook unfriend, kurang block sekalian. Simple, ya kan? Kalau Anda nggak senang sama dia hard sell mulu, simple, Anda keluar dari network dia, selesai. Oke, hard sell salah. Oke, terus ternyata enggak kan. Gue kalau hard sell sebenarnya gue demen. Cuman dia itu cara jualannya soft selling tapi ujung-ujungnya jualan. Oke, masih kita bahas lagi. Hard sell, kata Anda seneng. Yang Anda gak seneng kalau dia jualannya awalnya ngebagi sesuatu terus tahu-tahu jualan. Oke, kita bahas. Dia udah berbagi sesuatu ke Anda, ya kan? Dia udah ngeluangin waktu. Terus Anda dapat manfaat mungkin. Terus tiba-tiba dia jualan terus Anda kesel. Pertanyaannya, terus dia harus ngapain? Harus ngasih sharing terus ke Anda, ya kan? Anda bayar kagak, minta sharing terus. Nah, berarti Anda pengemis dong. Ya kalau Anda pengemis ya berarti wajar kalau nggak kaya-kaya. Mana ada cerita pengemis kaya? Coba lihat di daftar orang terkaya di Forbes atau segala macam. Daftar terkaya orang di Forbes, daftar terkaya orang di Indonesia, India, Arab, segala macam. Coba cari. Ada nggak top 10-nya diisi sama orang pengemis? Nggak ada. Karena pada dasarnya pengemis itu emang nggak kaya, mentalnya aja nggak kaya, gimana mau kaya gitu kan. Jadi kalau Anda masih kesel sama orang yang jualan, entah itu hard sell atau entah dia itu soft sell tapi ujung-ujungnya jualan, ya akuin aja bahwa Anda tuh emang dengkian orangnya gitu. Anda emang punya penyakit gitu, penyakit yang ya itu Anda harus sadari bahwa itu adalah penyakit gitu. Kalau Anda nggak sadar ya Anda bocor rezekinya gitu kan. Nah terus kalau saya next lagi, kalau misalkan Anda tahu dengan dengerin dia hard sell, atau Anda tahu nih kelakuan dia yang soft selling gitu, ujungnya jualan, terus Anda tahu, Anda kesel, terus Anda nggak berusaha keluar dari networknya, nggak berusaha unsubscribe dari YouTube, unsubscribe dari email, ngeblok FB,
live dari channel Telegram misalnya atau segala macam, Anda nggak berusaha ke arah situ, padahal Anda tahu bahwa kalau Anda baca tuh Anda kesel. Anda julukannya kalau saya bilang apa ya, goblok kali ya. Iyalah, saya tahu nih di depan ada macan misalkan ya, di depan saya tahu ada macan nih. Macannya lapar, minimal kalau saya lewat kayaknya kaki saya buntung atau enggak tangan saya buntung dicaplok sama dia, saya misalnya tahu kayak gitu, atau buaya lah, terus saya tetap lewat situ, kan saya goblok banget gitu. Nah sama kalau misalnya Anda kesel sama orang karena dia hard sell lah, karena orangnya lah, atau karena dia soft sell lah, soft sell yang berujung hard sell lah, atau apa, terus Anda nggak berusaha keluar dari networknya, ya Allah, Anda goblok banget gitu. Udah tahu benci, udah tahu dengki, Anda masuk aja terus ke situ gitu. Jadi saya ringkas itu tadi udah penutup sebenarnya gitu. Cuman kayak nadanya nggak enak tuh buat ditutup gitu kan. Jadi saya ringkas. Satu hal yang saya lihat beberapa kali gitu, banyak sih bukan beberapa kali, menghantam saya pula, adalah orang-orang yang di mata saya dia benci sama orang yang jualan gitu. Bencinya entah karena orangnya, entah karena cara jualannya kebagi lagi, entah dia hard sell, entah dia soft sell. Intinya tuh orang kayak melakukan pembenaran bahwa gue tetap berhak untuk benci dia karena dia emang nista, karena dia emang busuk, karena dia emang apa yang pantas gue benci. Nah pertanyaannya lah, dia dagang mau hard sell mau soft sell itu bisa dikontrol sama Anda. Anda nggak suka nanti nggak keluar ada networknya. Atau jangan-jangan ini yang jangan-jangan ini saya tutup, jangan-jangan banget. Jangan-jangan dia emang nggak berharap sebenarnya jualannya mampir ke Anda. Jangan-jangan targetnya mah bukan Anda. Andanya aja kepedean, sok-sok dengki. Jangan-jangan bukan Anda targetnya mah. Udah bukan Anda dengki, dia nggak berkurang suatu apapun. Anda jelas berkurang banyak, bukan suatu apapun lagi, Anda berkurang banyak rezeki Anda gitu. Jadi saran saya terakhir, kalau memang oke Gan, saya nyadarin nih Gan nih, saya kayak emang dengkian, apalagi nih sama nih orang gitu, misalnya ada tunjuk. Karena saya pribadi ada kesel sama seseorang, dengki yang saya nggak bisa ngilangin, ya saya ngeblok. FB-nya saya blok, emailnya saya unsubscribe, YouTube-nya saya unsubscribe, segala macam saya pokoknya ngeblok. Karena saya nggak bisa ngejamin hati saya bersih kan. Ya udah, saya lakukan hal yang bisa bikin saya nggak mungkin kesamperin sama barang jualannya. Nah itu gentle gitu, lu nggak suka lu blok seluruh networknya. Kalau lu masih tetap bertahan, iya berusaha lah suka, atau kalau nggak suka minimal netral. Jangan dengki, karena dengki dianya nggak dapet efek apa-apa, Anda dapet efek banget gitu, besar gitu ya. Jadi bukan curhat sih sebenarnya, berbagi tips saja ya, karena saya lihat ini efeknya parah gitu, krusial. Termasuk Pareto dalam membocorkan rezeki Anda tuh, termasuk Paretonya tuh di sini, di dengki gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.